Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi program features televisi. Langsung disimak aja yuk, selamat memperhatikan. Sebelum masuk materi, kalian tahu nggak kenapa program features dianggap mampu menjadi counter program? Ya, karena features menyuguhkan kegiatan manusia sehari-hari yang pada umumnya membutuhkan interaksi, rekreasi, pengetahuan, pemecahan masalah, atau sekedar informasi makanan lezat. Dalam video ini, saya akan menyajikan 4 poin materi yang terdapat di dalam materi produksi program features televisi. Yang pertama, program features televisi yang mencakup pengertian, bentuk kemasan, karakteristik, dan fungsi program. Yang kedua ada current affairs program yang mencakup pengertian dan materi yang menarik untuk dikemas. Yang ketiga terdapat 10 jenis-jenis features, dan yang keempat terdapat langkah-langkah dan hal penting dalam menulis features. Features pengertiannya sama loh dengan soft news, yaitu berita ringan yang sifatnya tidak harus segera dipublikasikan dan cenderung menghibur. Demikian juga dengan cara membuatnya, tidak berbeda jauh dengan membuat berita televisi. Bentuk kemasan features di televisi yang dapat diproduksi. Yang pertama, ada features atau berita ringan dengan durasi singkat yang dapat disisipkan pada program berita berdampingan dengan hard news. Features jenis ini dikategorikan soft news karena tidak terikat dengan waktu penayangannya. Maka proses perumusan praproduksinya dimulai dari ide, premis, riset, sinopsis, treatment script, dan proses produksi maupun pasca produksi. Yang kedua ada features yang terikat dengan peristiwa penting atau berdekatan dengan jadwal penayangan hard news yang menjadi pusat perhatian, durasinya cukup panjang sesuai kebutuhan. Features ini bisa dipisahkan siarannya namun perlu segera disiarkan karena memiliki unsur daya tarik dari sumber berita utamanya. Proses praproduksinya dimulai dari ide, premis, riset, sinopsis, treatment script atau laporan catatan tertulis, proses produksi dan pasca produksi. Selanjutnya ada features sebagai program reportase yang dikemas lebih mendalam dan luas disertai sedikit sentuhan aspek human interest agar memiliki dramatika. Features ini bertujuan untuk menghibur dan mendidik melalui eksplorasi elemen manusiawi atau human interest. Apabila seorang produser atau reporter ataupun juru kamera memiliki materi gambar dan ide cerita yang mengisi slot program 30 menit, maka features dapat berdiri sendiri sebagai brand program. Dari ketiga bentuk kemasan features tersebut, yang membedakannya hanya pada tahap produksi. Dapat dilihat di sini bahwa pada features atau berita ringan, tahap produksinya hanya mencakup proses syuting. Pada features yang terikat dengan hard news, tahap produksinya mencakup proses syuting, mencatat visual, dan wawancara. Sementara pada yang dengan sentuhan aspek human interest, tahap produksinya mencakup proses syuting, mencatat visual, wawancara, dan in-depth interview. Cerita features adalah pengemasan informasi yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pemirsa tentang suatu kejadian, tentang keadaan ataupun aspek kehidupan. Berikut ini karakteristik program features yang akan diproduksi sebagai berikut. Berbeda dari berita hard news, features memungkinkan jurnalis menciptakan sebuah cerita. Cerita features dicitrakan sebagai cerminan karya kreatif individual seorang jurnalis. Meskipun masih diikat etika bahwa features harus akurat, karangan fiktif dan hayalan tidak diperbolehkan. Jurnalis bisa mencari features dalam pikirannya. Kemudian setelah mengadakan penelitian terhadap gagasannya itu, ia bisa memulai memproduksinya secara bertahap. Features bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai situasi dan aspek kehidupan yang mungkin diabaikan dalam kemasan informasi berita hard news. Aspek informatif mengenai program features bisa juga dalam bentuk lain. Ada banyak features yang biasa-biasa saja, tetapi bila dikemas oleh jurnalis yang berpengalaman, features tersebut bisa menjadi alat yang ampuh sebagai pembawa moral tertentu yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Cerita features biasanya eksklusif. Seorang jurnalis bisa menggarap cerita berwarna-warni untuk menangkap perasaan dan suasana dari sebuah peristiwa. Dalam setiap kasus, sasaran utamanya adalah bagaimana menghibur pemirsa dan memberikan kepadanya hal-hal baru dan segar. Berita hard news mudah sekali punah dimakan waktu, tetapi features bisa ditayangkan kapan saja, bahkan berkali-kali disiar pun masih tetap akan menarik perhatian pemirsa karena nilai cerita features tidak akan punah dimakan waktu. Beberapa features ditulis dalam bentuk aku, sehingga memungkinkan pada program features jurnalis memasukkan emosi dan pikirannya sendiri. Dengan kedudukan yang terbukti sangat penting, maka fungsi program features televisi mencakup 5 hal berikut ini. Sebagai pelengkap sekaligus variasi program berita, memberikan informasi tentang suatu situasi, memberikan hiburan atau sarana rekreasi,
sebagai wahana pemberi nilai dan makna terhadap suatu keadaan, dan sebagai sarana ekspresi yang paling efektif mempengaruhi pemirsa televisi. Pengertian current affairs program adalah program tentang peristiwa-peristiwa yang sedang atau masih berlangsung sebagai pelengkap dari berita aktual yang sebelumnya disiarkan dan durasinya 10 menit sampai 60 menit. Materi peristiwa yang menarik untuk dikemas dalam program current affairs ialah seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti permasalahan penyakit masyarakat, konflik kepentingan kelompok dan suku, gejolak ekonomi, masalah politik, dan sensitivitas budaya. Features televisi terdapat 10 jenis, diantaranya yaitu sebagai berikut. Features kepribadian atau profile mengangkat suatu cerita atau kisah hidup seseorang. Penggambaran features tentang pribadi seperti ini seringkali harus mengamati subjek mereka seperti mengunjungi tempat mereka dan mewawancarai narasumber yang terlibat. Contohnya pada acara program Closer Look di CNN Indonesia. Yang kedua ada fitur sejarah, mengangkat suatu cerita tempat atau benda, mengangkat cerita dalam memperingati tanggal-tanggal dari peristiwa penting. Program Features juga sering menyiarkan Features peringatan 100 tahun lahir atau meninggalnya seorang tokoh pahlawan nasional. Di sini saya mengambil contoh pada acara Mozaik Islam. Yang ketiga ada Features petualangan, melukiskan pengalaman-pengalaman istimewa dan mencengangkan dan mengangkat suatu petualangan bertahan hidup dari suatu bencana atau bertahan hidup menggunakan alat sekitar. Contoh acara yang saya ambil di sini yaitu Jejak Si Gundul dan Jejak Petualang. Selanjutnya, Features ini berdasarkan situasi yang berkembang tentang aktivitas musiman yang berdasarkan budaya atau gaya hidup suatu masyarakat, seperti tentang bulan Ramadan, Natal, musim liburan sekolah, dan lain-lain sebagainya. Features interpretatif mencoba memberikan deskripsi dan penjelasan lebih detail terhadap topik-topik yang telah diberitakan. Bisa menyajikan sebuah organisasi, aktivitas, tren atau gagasan tertentu yang sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Features interpretatif bisa mengkaji identitas seseorang atau kelompok. Selanjutnya ada features kiat atau petunjuk praktis, berkisah kepada pemirsa bagaimana menuntut dan mengajarkan dan melakukan suatu hal. Bagi pemirsa yang butuh pekerjaan dan menambahkan dunia usaha, features kiat dapat membantu mereka memberikan alternatif jalan keluar yang mungkin saja sesuai dengan kondisi mereka yang tertarik. Di sini saya ambil contoh laptop si Unyil. Features ilmiah atau science. Features ilmiah merupakan features yang mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan. Features ini tergolong sangat mengasyikkan karena selain menghibur juga memberikan wawasan yang luas tentang high teknologi yang terus berkembang. Di sini saya mengambil contoh acara pagi-pagi di Net TV dalam segmen Fun Science. Features perjalanan atau travelog mengajak pemirsa televisi untuk mengenali lebih jelas tentang suatu kegiatan perjalanan wisata yang dinilai menarik daya tarik. Pemilihan host juga harus diperhatikan karena program harus dapat dibawakan dengan baik karena host bukan saja sebagai pembawa acara, narator, atau penutur kisah tetapi sekaligus juga sebagai pemain atau bintangnya. Features ini berisi tentang makanan atau masakan khas apapun yang patut diketahui pemirsa. Kemasannya disesuaikan dengan gaya berbeda dan lokasi penjual atau asal makanan tersebut mudah dijangkau. Dan yang terakhir ada features minat insani adalah features yang menyentuh kebiasaan dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari beserta makhluk hidup yang berada di sekelilingnya. Features ini memberikan informasi, motivasi, membangkitkan emosional, dan sekaligus kesabaran yang menjadi kelebihan dan kekurangan manusia. Kisah cerita apapun bisa dibuat dalam perspektif program features yang berkaitan dengan hal menarik bagi manusia. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah membuat features, ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui dalam menulis features, diantaranya yaitu features bukan hanya sekedar informasi tetapi juga menekankan aspek penyajian yang menyentuh hati. Sebuah features yang baik adalah laporan yang disusun berdasarkan konsep untuk memperkuat daya tarik pemirsa. Jurnalis harus memang dianjurkan membuat features dengan menyentuh pemirsa, tetapi fakta-fakta yang disajikan harus dalam konteks yang kuat. Seperti pembahasan dengan menggunakan angka-angka statistik dengan analisa mendalam akan memperkuat bobot features. Selain menempatkan kasus dalam konteks yang lebih luas, features juga sebaiknya penuh dengan warna. Percakapan, cerita, dan penuturan yang mengalir merupakan kunci penting menuangkan sebuah karya jurnalistik dalam bentuk features. Selain membuka dengan sekuen yang menyedot perhatian pemirsa masuk ke dalam program, jalinlah ceritanya untuk tetap mendorong pemirsa mengikuti sampai akhir. Dengan menuliskan features mengikuti kaidah cerita, maka pemirsa diharapkan pada sebuah cerita atau kisah kehidupan yang nyata tetapi berwarna di dalamnya. Setelah kalian ketahui sebelumnya tentang hal pentingnya dalam menulis features, nah berikut ini adalah langkah-langkah membuat features televisi. Yang pertama adalah mencari ide. Kategori mendapatkan ide program features dapat berupa pengalaman dari diri sendiri, luasnya jaringan atau informan, dan menelaah berita rutin dari berbagai media. Yang kedua adalah membuat perencanaan.
Perencanaan bisa dilakukan dengan membuat coretan treatment, skrip, atau sekedar daftar harapan gambar yang harus direalisasikan dari ide. Struktur membentuk kerangka features agar alur cerita yang menjadi jelas dan tersusun dengan baik. Apabila features berkaitan dengan event besar dengan waktu produksi yang sempit, maka sekuen dan scene dapat dibuat dengan coret-coretan di kertas. Hal ini menghindari segala sesuatunya yang terlintas dalam ingatan dapat ditulis untuk selanjutnya bisa menjadi shooting script. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Jangan sekali-kali meremehkan untuk tidak menyiapkan daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber, terutama tokoh utama dalam program, karena berhadapan dengan mereka, suasananya mungkin berbeda dan akan mempengaruhi konsentrasi jurnalis yang bisa saja gugup dan bahkan blank tanpa sadar begitu saja. Yang kelima, menyiapkan presenter program. Seorang host atau presenter yang cerdas sangat cekatan untuk menyiapkan daftar pertanyaannya sendiri. Namun seorang jurnalis yang sejati tetap harus memberikan arahan atau garis besar pertanyaannya. Yang keenam, membuat shooting list. Shooting list berisi tentang urutan gambar yang akan kita rekam dengan kamera, seperti lokasi peristiwa, wawancara karakter utama, dan aktivitas keseharian seorang narasumber yang berkaitan dengan materi program. Yang ketujuh, menyiapkan jadwal syuting. Patokannya adalah berdasarkan gambar yang paling penting dengan pertimbangan waktu syuting, suasana yang mendukung, dan perjanjian wawancara dengan narasumber features yang akan diproduksi. Yang kedelapan, menyiapkan perlengkapan, struktur, shooting list, jadwal syuting, surat izin, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, mengambil gambar features, kelincahan, kepekaan mengamatan lokasi yang diliput, dan kecerdikan dari juru kamera sangat diandalkan untuk mengumpulkan kebutuhan gambar. Dan yang terakhir, menyusun gambar dan menulis narasi. Alangkah baiknya dalam menyusun gambar, setiap jurnalis mendampingi editor dan menulis naskah featuresnya sendiri. Karena jurnalis yang meliput adalah orang yang paling mengerti kondisi yang sebenarnya. Nah, itulah produksi program features televisi. Sampai di sini dulu ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.